Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amburidin Art. Oke guys, di konten video kali ini saya mau sedikit menepi ya. Jadi tidak berkegiatan di alam dulu, tapi kita mau ngobrol-ngobrol guys tentang ada seorang punya pengalaman ya, seseorang punya pengalaman. Nah ini dia itu aktivitasnya adalah sejak kecil ya sampai usia sekarang itu dekat sekali dengan alam, yaitu tepatnya dekat dengan Gunung Salak guys. Itu terutama Salak 2 ya. Nah ini nanti saya akan menggali tentang pengalaman dia dari kecil kemudian hingga sekarang, kemudian aktivitasnya apa, terus pengalaman spiritual tentunya yang konon bahwa kalau kita alam itu, terutama hal-hal yang memang jauh keramaian itu identik dengan suasana ya, mistis guys. Benar nggak? Nah itu kita tanya-tanya. Oke guys, inilah yang ada di depan saya, masih muda guys. Boleh perkenalkan namanya siapa? Kiki. Kiki. Kiki ya. Hanya Kiki aja ya. Kiki ya. Tidak ada kepanjangan lain? Ya. Kiki tinggalnya Ki di mana Ki? Di Pasiran Tengah. Di Pasiran Tengah ya. Kiki asli orang sini? Ya, asli. Lahir di Sini di Pasiran Tengah. Pasiran Tengah. Artinya dekat banget ya dengan Gunung Salak. Gunung Salak. Jadi profesi Kiki sekarang ini apa? Profesi saya itu tempat wisata. Tempat wisata. Wisatanya apa sih, yang berkaitan dengan apa? Tempat camping. Oh camping ya. Tempat camping Camping di daerah Gunung Salak. di daerah Gunung Salak ya. Jadi nggak mau disebutkan namanya di mana ini? Daerah Sukaharja. Oh di desa Sukaharja. Nah Kiki kan ini sejak kecil dekat dengan apa sih? Dengan Gunung Salak ya. Ya. Saya tuh punya pengalaman juga tentang Gunung Salak gitu kan. Jadi pertama kali naik tahun 1985 itu naik Gunung Salak itu lewat via Curug Nangka itu. Itu masih muda itu saya itu. Jadi dulu nggak terdengar tuh apa sih kisah-kisah Salak itu tentang menyeramkan, menakutkan, kemudian kalau medannya berat gitu kan. Mungkin hanya kalau untuk naik ke Gunung Salak itu harus punya latar belakang mungkin ke pecinta alaman gitu kan. Nah Kiki sejak kecil saya dapat info Kiki memang dekat dengan alam ya, diantaranya dekat dengan Gunung Salak. Banget. Usia berapa tahun itu? Itu 11 tahun. Usia 11 tahun berarti kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Kelas 4. Sekitar kelas 4 ya? Iya. Sekitar kelas 4 SD ya? Nah kedekatan itu memang waktu itu memang karena memang ada yang mungkin mengajak, mungkin Kiki kalau orang kampung ya, kita tinggal di kampung itu tadinya mungkin nggak mau nyari apa gitu loh di hutan. Oh gitu. Pertamanya ambil kayu bakar dulu. Sini bikin tempat wisata lagi. Oh sempat berprofesi nyari kayu bakar. Iya. Kayu bakar itu untuk buat masak. Buat masak. Berarti itu setiap hari ngambilnya atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Ya. Dengan siapa? Ya sahabat saya. Oh jadi nggak sendiri? Ya enggak. Nah,
Kalau ngambil kayu bakar itu berarti kayu yang kering ya? Ya, yang artinya kering. yang diperbolehkan lah Ya, ya, bukan yang dilarang. Itu setiap hari. Nah, kemudian kan belusukan ke hutan tuh. Ya. Lebak itu gimana itu? Kok apa sih usia 11 tahun kok udah berani gitu? Ya itu tanggung risiko kita sendiri. Mau apapun itu, medan apapun itu risiko kita ditanggung sendiri. Artinya memang waktu itu orang tua udah tahu bahwa Vivi sering ke, Ya dapat. udah tahu. Jadi sudah nggak khawatir lagi gitu. Ya Di usia segitu tuh ada nggak sih pengalaman ya? Itu kan aktivitasnya di siang hari ya. Ya, Ada nggak pengalaman mungkin Kiki di Gunung Salak itu menemukan apa sih sesuatu yang mungkin aneh, menakutkan, menyeramkan, atau mungkin itu bentuknya nggak tahu apakah bentuk ada mungkin seperti binatang misalkan yang memang hidup di Gunung Salak, atau mungkin makhluk-makhluk lainnya. alhamdulillah pengalaman sih sering. Pengalaman saya yang serem-serem ya itu pengalaman saya. Yang ya yang lampu mati kadang kayak gitu, ganggu kayak gitu. Oh berarti itu malam hari. Ini kalau waktu Malam hari. ngambil kayu bakar kan siang hari. Ya kalau kayu bakar ya siang hari Siang hari ada nggak pengalaman itu? itu belum pernah. Belum Kalau pernah. siang, ya. Ya artinya mungkin melihat mungkin binatang apa gitu. Kalau binatang ya sebagian ada paling ular Ular ya. Ya. Oh, ular ada di sini. ada, Ular apa itu? ular sanca, ular kobra. Nah tadi punya pengalaman mungkin yang menyeramkan gitu kan, yang menakutkan itu di malam hari sampai Ya. lampu mati itu usia apa berapa tahun dan tengah melakukan aktivitas apa? Itu udah dewasa juga, Kira berapa tahun usianya? itu sekitar 12 tahunan. Usia 12 tahun. Nah, Pak, tadi ngambil kayu bakar itu 11 tahun. 11 tahun, Ya. bukan 13. 12 tahun itu. Ya, Itu malam hari ngapain ke hutan ke Gunung Salak? camping Berapa orang? 4 orang, 4 orang. Itu teman sekampung atau orang lain? orang lain. Orang lain. Ya. Ketemunya di situ Ya, ketemunya di sini. di oh iya. Nah, itu apa pengalamannya? Itu salah temen juga, ngomongin serem juga, jadi keganggu juga dianya. Jadi saya dengan sedia aja camping, lebih baik sendiri camping, jadi nggak ada yang ganggu juga. Enggak, artinya yang mengganggu Kiki itu orang itu yang bertiga berarti kan? Ya, Atau mungkin ada makhluk lain yang makhluk lain, yang mengganggu teman Kiki itu? ya makhluk lain. Itu gimana kejadiannya? Itu di malam hari itu camping sama temen tuh, itu temen ngomongin yang serem, jadi makhluk di sini nggak suka juga, jadi ya terganggu juga, jadi ya udah diganggu kita. Ngomong apaan itu? Hmm? Ngomong apaan itu teman itu? Temen itu ngomongin yang serem itu misalkan kayak pocong atau apa. Oh begitu. Jadi saya jadi ikut merinding juga nih. Ini cuacanya di sini lagi apa sih, hujan ya? Ya, Aduh. Ngomongin pocong, terus Iya. akhirnya diganggu lah orang dewasa, udah tinggi besar. oh, aduh merinding ya jadi. Ya kita bukan mau ngungkit ini ya. Iya, Bukan mau inilah, kita hanya apa sih namanya berbagi pengalaman aja gitu. Oh diganggu itu? iya. Diganggunya gimana tuh? Kayak itu matiin lampu doang, nggak yang lain-lain. Lampu apa? Lampu HP Dimatiin? Habis baterai kali? enggak, masih penuh. Masih penuh? Ya, Terus akhirnya gimana? Emang mereka nggak bawa senter, nggak bawa? center bawa masing-masing. Terus ngomongin lah yang serem itu, baterai masih penuh. Ngomongin yang serem itu, waktu itu
ya gitulah, kalau orang masing-masing ya juga pribadi lah yang serem, jadi yang suka di sini juga nggak suka, jadi mungkin ya kayak Mesir lah. Itu datang katanya ada makhluk besar itu. Iya, Ya, lihat, siapa yang lihat? saya sendiri Oh, kayak yang lain kayak yang gimana itu wujudnya? ya serem juga sih kalau disebutin merinding tuh. Yang lain nggak tahu itu. Tahu Nggak lihat maksudnya. ya, kalau itunya nggak lihat. Nggak lihat. Karena Kiki punya kemampuan itu ya. Nah, Kiki ini punya kemampuan melihat ya kan, kalau kita pergi ke satu tempat misalkan akan ada orang yang punya kemampuan beda-beda ya. Ada yang bisa punya kemampuan dengan melihat, dengan merasakan gitu kan ya kan. Itu apa, kita bisa apa sih namanya, bisa tahu itu gitu. Tapi tentunya Kiki itu terus akhirnya gimana teman-teman yang lain? Ya masing-masing, saya sendiri jadinya tidur sendiri, jadi ya udah tinggalin aja teman. Tidur sendiri di tenda juga? Bukan di hammock. Oh, di hammock tidur sendiri, menjauh. Iya, Kenapa menjauh itu? Kenapa? Justru kan malah takut tidur sendiri, Ya. nggak ada teman. kalau nggak sukanya gitu, nggak baik ngomonginnya. Berarti Kiki nggak suka dengan mungkin Ucapan teman-teman ya ketika berkegiatan di alam ya, atau di tempat lain pun lah, itu ngomong-ngomong hal yang memang yang seharusnya tidak perlu diomongkan ya kan, artinya itu sama aja menantang ya atau mengundang ya. Iya. Kenyataannya ngomong gitu ada hadir, wujudnya tadi besar, tinggi besar. tinggi besar. Tapi setelah itu kan teman yang lain tuh Kiki cerita nggak ke dia? Enggak Tidak cerita. Kalau cerita apa yang terjadi? bahaya juga. Bahaya juga ya. Oh, ini berarti Kiki ngambil keputusan yang tepat ya. Kalau diceritakan ke teman Kiki, bisa saja teman Kiki itu wah juga ketakutan juga ya. Bahkan mungkin jadi kehilangan apa sih namanya, kayak konsentrasi apa gitu. Kejadiannya di Gunung Salak ya. Ya, Ada nggak pengalaman-pengalaman selain itu? pengalaman itu banyak sih pengalaman. Yang terutama Kiki lah istilahnya mungkin pernah melihat sosok yang memang mungkin ya apa sih, penunggu penghuni Gunung Salak gitu. Karena kan banyak orang bercerita tentang Gunung Salak itu horor, menyeramkan. Sebenarnya nggak horor sih, kata saya ya, nggak horor sih. Dimana ucapan kita baik, ya punya Gunung Salak juga baik. Jadi ketika kita berkegiatan di alam, di antara berkegiatan di Gunung Salak yang terkenal angker horor katanya ya, konon katanya, jadi harus menjaga ucapan perilaku ya, kita ya, jangan sampai di antaranya berkata apa tadi, kasar ya. Asal Nah ini bener juga nih teman-teman ya. Jadi saya sering mendengar ya para pendaki ketika dia tengah nge-camp atau melakukan pendakian, banyak terucap dari mulut-mulut mereka itu kata-kata yang memang tidak baik ya. Itu mungkin kata-kata kasar, jorok, atau kata-kata yang sifatnya itu tadi ya, mengundang, yang mungkin bicara-bicara tentang horor apa gitu. Itu banyak terjadi. Nah ini Kiki itu punya ini sekarang aktivitasnya memang dekat dengan alam ya, iya, dekat dengan Gunung Salak ya, gitu. kayak sahabat sendiri, Sahabat sendiri Gunung Salak gitu. kayak keluarga sendiri. Jadi Kiki berani ya sekarang kalau misalkan ngecamp sendiri apa gitu. Berani. Berani ya. Berani. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh mungkin mau bikin
video atau mungkin mau ngeliput di ini, ketika Kiki free siap ya. Ya. Nah, siap. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti saya dicantumkan di deskripsi ya. Ada nggak pengalaman ini ya? Saya coba cari pengalaman mungkin selain dari yang tadi itu. Mungkin ketika Kiki sendiri ya Pak. Kalau sendiri itu dalam itu banyak makanan lah. Dalam banyak makanan. Oh, Kiki berarti kenal ya, di Gunung Salak ini banyak makanan. Iya, banyak. Makanan itu dalam bentuk apa makanan? Ya itu ada buah-buahan, ada jenis pohon juga. Oh, pohon. Ya, Yang bisa dimakan ya, ya. bisa. Contohnya kalau buah apa itu? Kayak itu harendong. Oh, harendong. Oh, harendong kalau yang warna ini ya, ungu kecil gitu ya. Manis itu. Itu makanan burung ya. Iya, makanan. Enak itu harendong itu. Nanti saya tunjukkan harendong kayak gimana ya. Saya perlihatkan visualnya. Pengalaman horor ada ini nggak? Pengalaman horor. Banyak. Coba satu aja ceritakan selain yang tadi, misalkan apa? Kan gini, waktu itu ada temen masuk ke tenda pasang tuh. Saya ingin masuk ke tenda dengan sama laki-laki perempuan doang. Kita waktu itu laki-laki saya tidur, laki-laki ya masuk ya ke tenda itu, ya saya yang terganggu. Oh, artinya mereka tengah beraktivitas ke camping, nge-camp ya? Iya, Camp ya. Jadi ada rombongan gitu. Ya, Itu berapa orang? itu lumayan banyak juga sih. Lumayan banyak. Sekitar Itu sebagai apa waktu itu? sama ikan juga, Oh, nge-camp enggak, artinya teman Kiki atau siapa itu? teman. Teman. Oh, jadi Kiki sudah mengingatkan Ya, kalian, mungkin tendanya sudah disiapkan Sudah untuk disiapkan. laki-laki untuk perempuan. Ya. Oh gitu, tidak boleh gitu menyatu gitu Ya. ya. Apa dalam Islam kan itu bukan muhrim ya, nggak baik itu, nggak bagus itu. Jadi Kiki melarang, ya, tapi lakukan. dilanggar. Bilang Oke, akhirnya apa yang terjadi tuh? saya ini pernah. Yang gimana korbannya? Kenapa? Ya. Kan orang lain yang melakukannya. Ya, yang punya ini mungkin menyerang saya. Oh, maksudnya menyerang mengingatkan kenapa dibiarkan Ya. mungkin begitu. Ini gimana menyerangnya kayak gimana? Ya, menyerang mengirimkan tuh. Mukanya serem, Mukanya serem. Itu Wah. datang ke, aduh merinding juga saya rasanya. bawa apa? Kayak senjata tajam gitu. Mungkin itu peringatan saya mungkin. Kiki di tenda sama siapa waktu itu? Itu semua laki-laki semua. Saya Kakak semua terjaga jam berapa waktu itu? jam sekitar jam 12 Malam. Malam. Oh iya. Yang lain nggak ada yang tahu. di Indonesia. Tapi bukan mimpi ya, terjaga ya. Oh. Terus apa setelah itu Kiki lihat itu berapa lama dia bentuknya kayak gimana itu? Ini itu terbang mukanya itu banyak Oh. Hanya memperlihatkan gitu, Iya. nggak ngomong ya. enggak, Enggak. saya bukan senjata aja. Itu di luar tenda dia. Wah, Dianya di itunya makhluk itu. itu bikin rumah. Oh, jadi setelah pulang, Ya, kejadiannya setelah pulang, dia datang ke Ya. rumah Kiki. Kiki lagi tidur, Ya. terbangun. Ya, Berarti bukan kejadiannya bukan di sini. setelah ini ya. Terus Bukan. apa kira-kira yang disampaikan oleh makhluk itu? Dan ini nggak apa-apa sih, cuman melotot aja. Setelah berapa lama itu itunya? kita udah camping itu sekitar 2 harian lah. 2 harian. Tahu itu dari Gunung Salak? Kiki yakin itu dari Gunung Yakin. Salak? Yakin. Yakin banget. Nah itulah artinya gini teman, ini dari 2 pengalaman Kiki ini ya, ini terutama bagi ya siapapun lah. Saya bukan mau menggurui ya, sama-sama saya juga penggiat alam. Ya sebaik mungkin lah sehindari hal-hal yang memang
ketika berkegiatan di alam itu kita ya pasti menjaga alam harus ya, artinya memperlihatkan atau mengekspresikan hal-hal yang memang itu tidak baik ya, entah itu dari ucapan, entah itu dari kesombongan kita, entah itu dari mungkin aktivitas kita yang tadi ya, yang seharusnya mungkin cewek atau cowok dipisah gitu kan tidurnya, ini malah ada yang melanggar ya, akhirnya begitulah yang jadi korban. Kiki itu anggaplah sebagai orang yang memang mungkin bukan kuncen lah, mungkin orang yang memang ini ya istilahnya dekat dengan salah gitu. Seperti itu teman-teman, ini pengalamannya kalau menurut saya bagus ya apa yang disampaikan Kiki. Nanti masih banyak ya cerita-cerita yang lainnya ya. Oke, guys, itulah ini narasumber Kiki. Saya alhamdulillah wa syukurillah bisa berbincang-bincang dengan dia, dengan narasumbernya. Susah, orangnya susah. Sama orang lain belum tentu mau ya. Jadi mungkin nanti kita gali lagi, perdalam lagi, karena ini apa sih namanya, informasi pertama banget yang didapat dari Kiki. Tapi saya berikutnya akan saya gali lebih jauh lagi tentang Kiki ini. Ya, beliau sangat akrab, dekat dengan alam, terutama dengan Gunung Salak. Aktivitasnya keseharian itu memang di Gunung Salak ya. Jadi wajar lah kalau memang Kiki ini punya apa sih, cerita-cerita yang memang di luar dari mungkin kemampuan kita, kewajaran kita ya. Itu berbeda tentunya ketika kita hidup di keramaian, di kota, dengan di gunung tentunya berbeda. Jadi Ki ya, makasih banyak ya. Nah ini nanti kalau Kiki ini bisa jadi sebagai apa tadi tuh, apa ya, dianggaplah menjadi mungkin narasumber juga ya, atau mungkin dari gaya misalkan, atau jadi penunjuk lokasi-lokasi yang memang untuk menjadikan kan ya, bisa ya. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak nih ya. Nah ini kita kehujanan nih guys, ini di kaki Gunung Salak nih, di Saung ya. Semoga konten video ini bermanfaat guys. Mohon maaf ada tutur apabila ada tutur kata atau kalimat atau ucapan yang disampaikan oleh saya ataupun dari narasumber ya. Semoga kita ketemu lagi di konten video berikutnya dengan narasumber. Mungkin Kiki akan bisa nanti kembali lebih dalam lagi. Terima kasih guys. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.